Saudara-saudara, rakyat jelata, saudara penduduk kota Surabaya. Pertempuran mulai pecah tanggal 28 Oktober 1945. Pemicunya adalah kemarahan rakyat Surabaya terhadap perilaku tentara Inggris. Ditugasi mengurus tawanan dan interniran, tetapi malah menangkapi pemuda Republik dan melucuti senjatanya. Pasukan Inggris yang berkekuatan 6.000-an orang dan dilengkapi persenjataan modern, kewalahan menahan amarah para pemuda dan rakyat Surabaya. Pasukan Inggris pun merenggas untuk menyelamatkan pasukannya yang nyaris musnah. Komandan pasukan Inggris saat itu, Brigjen Auberti Malaby, meminta bantuan kepada komandan tentara Inggris di Jawa, yaitu D.C. Houghton, untuk turun tangan. Menanggapi permintaan tolong bawahannya, D.C. Houghton yang saat itu berkedudukan di Singapura langsung meminta Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan guna menghentikan pertempuran. Singkat cerita, Soekarno menyetujui permintaan itu. Akhirnya bersama Wapres Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, Soekarno datang ke Surabaya. Mereka menumpangi pesawat yang disediakan oleh tentara Inggris. Di Surabaya, dengan sebuah jet pinjaman Inggris, Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata. Ini tindakan yang sangat berani, walaupun berstatus presiden. Tetapi wajah Soekarno belum tentu dikenal oleh keseluruhan pemuda rakyat yang berada di Surabaya. Apalagi banyak di antara pemuda dan rakyat itu baru pertama kali memegang senapan. Ini Presiden Republik Indonesia, Soekarno, memerintahkan berhenti supaya jangan dilanjutkan pertempuran itu, kata Soekarno melalui corong pengeras suara. Soekarno yang saat itu baru pertama kalinya ke Surabaya sebagai presiden berhasil menghentikan pertempuran. Perintahnya didengar oleh rakyat, sesuatu yang agak sulit terjadi di negeri yang baru sekali merdeka, baru berusia sekitar 2 bulan. Namun, tindakan Soekarno menghentikan pertempuran heroik itu bukan tanpa kritik. Banyak yang menganggap Soekarno melakukan kesalahan fatal karena menghentikan peristiwa itu. Bagi mereka, tindakan Soekarno itu memupuskan kemenangan pemuda dan rakyat Surabaya yang sudah di depan mata. Kalau umpamanya 3 jam kemudian Bung Karno baru datang menghentikan pertempuran, Komandan Korps Tentara Inggris itu sudah menaikkan bendera putih untuk menyelamatkan tentaranya yang masih hidup, kata Sumarsono, salah seorang tokoh yang mengambil peran pemimpin dalam pertempuran itu. Dalam memoarnya Revolusi Agustus, kesaksian seorang pelaku sejarah. Saat itu Sumarsono menjabat Ketua Pemuda Republik Indonesia atau PRI, sebuah organisasi yang menghimpun hampir seluruh kekuatan pemuda di Surabaya. Organisasi ini punya peranan besar dalam perjuangan rakyat Surabaya antara September sampai November 1945. Pada saat Soekarno berkeliling menghentikan pertempuran, Sumarsono sedang bertempur di daerah Wonokromo. Saya sedang rame-ramenya bertempur, kemudian saya mendengar disuruh menghentikan pertempuran, kenang Sumarsono. Sumarsono tak terima perintah itu. Baginya, pasukan Inggris sudah terdesak. Kemenangan sudah di depan mata. Ia pun masuk kota untuk menghalangi perintah gencatan senjata itu. Di jalan ia berpapasan dengan rombongan Soekarno, termasuk Brigjen AWS Malaby di dalamnya. Sumarsono berdiri tengah jalan menghadang konvoi. Di depan Soekarno, ia menumpahkan kemarahannya. Kita dalam keadaan sudah unggul kok diberhentikan. Kalau kita kepepet diberhentikan, ya bagus, tapi ini kita sedang unggul, kata Sumarsono kepada Soekarno. Soekarno diam saja, tapi tiba-tiba Amir Syarifuddin yang keluar dari mobil dan merangkul Sumarsono. Ini sudah didiskusikan oleh kawan-kawan, oleh kami sudah keputusannya begini, bisik Amir Syarifuddin ke telinga Sumarsono kala itu. Sumarsono tidak mendebat, ia hanya tertunduk mendengar bisikan Amir Syarifuddin tersebut. Selain sebagai Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin adalah bekas pemimpin Sumarsono di Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia. Namun, tidak jelas keputusan siapa yang dimaksud Amir, keputusan kolektif pemerintah atau keputusan para pemuda revolusioner di Menteng 31 atau keputusan PKI bawah tanah. Sumarsono tunduk pada keputusan itu. Ia kemudian diboyong ke Jalan Mawar,
tempat corong radio yang sehari-harinya digunakan oleh Bung Tomo berpidato untuk menyerukan penghentian tembak-tembakan. Belakangan, melalui buku Revolusi Agustus, kesaksian seorang pelaku sejarah, Sumarsono menyadari bahwa memenangkan pertempuran belum tentu memenangkan politik. Maksudnya, pemuda dan rakyat Surabaya bisa memenangi pertempuran, tetapi secara politik mereka kalah. Bukankah pertempuran hanya salah satu jalan dari perjuangan politik? Sumarsono sendiri menyadari, dengan mematuhi seruan gencatan senjata dari Soekarno, bangsa Indonesia menang secara politik. Soekarno selaku presiden dipatuhi oleh rakyatnya. Ini syarat mutlak berdirinya sebuah negara, pengakuan rakyatnya. Ini sekaligus mematahkan tudingan Inggris, termasuk kolonialis Belanda di belakangnya, bahwa pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri tidak bisa mengontrol keadaan. Selain itu, dengan meminta bantuan Soekarno untuk mengendalikan amarah rakyat Indonesia, dengan sendirinya Inggris mengakui wibawa Soekarno selaku presiden dengan rakyatnya. Maklum, sebelumnya Inggris menuding Soekarno sebagai kolaborator Jepang dan berencana menangkapnya. Gencatan senjata itu tidak berlangsung lama. Tanggal 30 Oktober 1945, saat Kontak Biro sedang berupaya menghentikan tembak-tembak di gedung Internatio, Brigjen AWS Malabi tewas di tengah kontak saja. Bisa diduga, kematian Malabi itu menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Inggris membuat ultimatum, rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata dengan mengangkat tangan. Batas ultimatum itu adalah jam 6.00 pagi, tanggal 10 November 1945. Pemuda dan rakyat Indonesia tidak mau mematuhi ultimatum itu. Mereka memilih merdeka atau mati. Saat Inggris mulai menggempur rakyat Indonesia di Surabaya melalui darat, laut, dan udara, Soekarno tidak tinggal diam. Dia berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam di tape record, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Ia melancarkan protes ke PBB. Ia mendesak Presiden AS Harry S. Truman untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris. Sayangnya, seruan Soekarno itu tidak mendapat sambutan. Tak seorang pun menolong, kata Soekarno. Di Surabaya, rakyat dan pemuda melawan dengan gagah berani. Bagi Soekarno, pengorbanan besar rakyat Indonesia di Surabaya membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak mau menyerah dan tidak mau diinjak-injak kolonialisme. Itulah sejarah pertempuran 10 November dan juga keikutsertaan Soekarno pada waktu itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.